rilis terkait dengan ungkap kasus penanganan narkoba yang dilaksanakan oleh Direktorat Narkoba di bulan Januari ya. Jadi selama bulan Januari dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 28 ini kami sajikan beberapa LP dan juga tersangka yang sudah diamankan oleh Direktorat Narkoba. Dan juga setelah rilis ini nanti kita akan menyelenggarakan atau menyaksikan pemusnahan barang bukti terhadap kasus sabu yang nanti akan disampaikan juga oleh Pak Mardiono. Baik, jadi untuk para tersangka yang ada di hadapan rekan-rekan ini ada berjumlah 22 tersangka. 28 tersangka dengan LP sebanyak 27 ya, 27. Kemudian terhadap tersangka ini ada beberapa kasus ya, ada beberapa kasus. Yang pertama itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian ada juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika dan juga Undang-Undang Nomor 17 2023 tentang kesehatan ya. Kemudian para tersangka ini diamankan di 22 lokasi. Kalau saya organisir gitu ya, dari 22 tempat ini di wilayah Sleman ada 14 lokasi penampakan. Kemudian kota itu ada 5, kemudian di Bantul ini ada 2, dan juga ada yang di luar Yogyakarta itu 1, yaitu di Wonosobo, daerah Wonosobo ya. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan penanganan kasus dan juga rencana nanti untuk pemusnahan barang bukti sabu akan disampaikan oleh Pak Kasubdit 3 AKBP Mardiono. Kepada Pak Mardiono dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya ya, sudah meluangkan waktunya untuk datang di tempat ini. Kemudian semua saya doakan sehat walafiat. Untuk Direktorat Narkoba selama tahun 2024 ya, karena ini masih awal tahun, mensikapi daripada kebijakan pimpinan, kemudian juga situasi yang berkembang ya, kita cipta kondisi juga. Kita walaupun di tengah-tengah kesibukan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba. Bahwa selama Januari, ya ini masih awal Februari ya, selama Januari terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan sekitar akhir Januari ya, Februari belum dihitung, kita ini sudah melakukan pengungkapan kasus ya sebanyak 27 laporan polisi ya. Jadi 27 kasus ini sudah ditetapkan tersangkanya, kemudian sudah dilakukan penyidikan. Berarti untuk tindak pidana tersebut sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Kemudian dari 27 tersebut ini ada beberapa jenis ya, diantaranya adalah sabu, itu ya ada sabu, ganja, tembakau gorila, sama psiko dan opia. Itu barang buktinya. Untuk jumlah tersangka tadi sudah disebutkan ya, sekitar ini ada 28 orang ya untuk tersangkanya. Kemudian untuk kategorinya dia sebagai pengedar dan pengguna ya.
sebagai pengedar ada 16 orang, kemudian pengguna ada 12 orang. Ya, jadi tindak pidana narkoba itu dia ada perannya sebagai pengguna maupun pengedar. Untuk pengguna tentunya dari negara sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang 35 2009 itu adalah untuk berusaha negara mengembalikan kepada keadaan semula. Dalam hal ini adalah diupayakan untuk rehab. Dia bisa dilaksanakan pada tingkat penyidikan, kemudian juga penuntutan, dan setelah vonis. Untuk TKP, ya TKP ada di beberapa tempat, ya baik tempat umum, kemudian tempat kos-kosan, kemudian di kampung dan sebagainya. Dari jumlah kasus yang ditangani tersebut, ini ada kalau tersangka inisial karena banyak nggak usah saya sebutkan ya. Nanti silakan rekan-rekan mungkin sudah ada ya Bu ya, dibaca itu misalnya sudah ada, identitasnya ada ya, silakan rekan-rekan membaca sendiri. Kemudian dari kasus ini ada satu kasus yang agak menonjol, yaitu masalah tindak pidana narkotika peredaran sabu. Ini berawal daripada laporan masyarakat yang melaporkan bahwa di wilayah Jogja itu terjadi suatu perbuatan melawan hukum. Dia menggunakan sabu secara bersama-sama ya di sebuah hotel. Jadi sekarang tidak hanya kadang dulu di kos-kosan saja ya, sekarang dia di hotel. Kebetulan dapat kami tindak lanjuti, kami lakukan upaya paksa, kami tangkap ya di salah satu hotel di daerah Jalan Paris ya, Parangtritis. Itu ada 3 tersangka ya, atas nama FA, kemudian AD ya, kemudian R. Di situ setelah kita kerjasama dengan pihak setempat, kita amankan ada 12 paket, tapi kecil-kecil ya, 12 paket sabu, kemudian dengan peralatannya berupa bom. Kemudian yang satunya ada 1 paket ya, karena ini artinya 2 peran yang berbeda ya, 2 peran yang berbeda tapi dalam satu tempat. Dari situ kami berupaya untuk melacak dari mana asal mula daripada barang tersebut. Kami mencoba melakukan penyelidikan, ya kami telusuri ke atasnya kemana, dan alhamdulillah kita dapat melakukan penangkapan ya untuk di atasnya. Di atasnya transaksi itu kalau sabu itu memang jaringan tertutup. Jadi tidak ada, jarang ya sampai serah-serahan langsung itu. Itu kita dapat amankan ya atas nama Adi. Ya, atas nama Adi, dan di sana kita temukan barang bukti sekitar 166 paket. Ya, dengan total jumlah barang bukti ini sekitar yang di TKP pertama daerah mana itu, perbatasan Ngagel sama Pakem ya, di sekitar sana. Ini dengan barang bukti sekitar 109 gram. Jadi ada sekitar hampir 1 on ya, 1 on. Kemudian di sana dari keterangan itu kami kembangkan bahwa memang barang itu datang dari daerah Jakarta. Ya, kebetulan dari Jakarta ke Jogja mau mengedarkan di wilayah Wonosobo. Ya, sudah ada koordinasi di Wonosobo, kita kejar ke sana, dapatlah yang di Wonosobo atas nama DS. Ya. Di sana kita temukan barang bukti sekitar 31 paket ya, sejumlah tinggal sisa 38,7
gram. Jadi saudara Ade tadi ini dia selain menjual kepada FA dan R tadi yang ada di hotel, dia juga dengan tangan kanannya ya saudara Ade untuk sebenarnya peredarannya itu bukan di Jogja yang besar, tapi di wilayah Jawa Tengah, khususnya Wonosobo dan Temanggung. Jadi saudara Ade itu membeli pesennya ke atasnya lagi yang masih kami selidiki ya, belum kita temukan, masih DPO, itu sejumlah 150 gram ya, atau 1,5 on dengan harga 81 juta untuk pembeliannya, itu mendapat 150 gram. Kemudian dari 150 gram itu diserahkan atau dikirimkan kepada saudara DS di Wonosobo, itu 100 gram ya, 100 gram dan sebagian sudah beredar di sana. Nah, tinggal tersisa 38,7 gram. Itu rekan-rekan untuk kasus karena jumlahnya melebihi dari 5 gram sehingga kita kenakan pasal 114 ayat 2 ya, subsidiar 112 ayat 2. Kemudian karena dia juga pengguna ya, kalau urinnya positif maka kita kenakan juga 127 ya, pasal sebagai pengguna. Kemudian untuk pembayaran dari D ini adalah setelah yang pertama DP ya. DP, kemudian setelah yang kedua setelah barang laku dia akan mengirim uang membayar kepada saudara Ade. Itu rekan-rekan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan dari 20 tersangka ini ya, itu barang bukti yang berhasil diamankan secara keseluruhan. Kalau tadi Pak Kasubdit menyampaikan terkait dengan sabu, jadi secara keseluruhan dari 28 tersangka ini ada sabu itu sebanyak 157,61 gram. Kemudian ganja itu ada 44,78 gram. Tembakau gorila itu ada 7,49 gram. Kemudian psikotropika ada 49,5 butir. Dan obat berbahaya ada 25.294 butir. Ya. Kemudian asumsi jika 1 gram sabu dipakai oleh 10 orang ya, jadi 1 gram sabu itu dipakai oleh 10 orang, maka mungkin rekan-rekan bisa menghitung sendiri 157 itu untuk berapa orang ya. Kemudian 1 gram ganja dan tembakau gorila itu bisa dipakai untuk 4 orang. Kemudian 1 butir psikotropika, alprazolam dan obat berbahaya trihexyphenidyl masing-masing bisa dipakai oleh 1 orang. Maka dalam kasus yang diungkap di bulan Januari 2024 itu telah menyelamatkan sekitar ya 27.129 orang dari penyalahgunaan narkotika. Oleh sebab itu kami berpesan kepada masyarakat ya, orang tua dan mungkin rekan-rekan sekalian untuk kita bisa sama-sama menjaga generasi-generasi muda kita untuk terhindar dari obat berbahaya dan juga narkotika.